Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim wasaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sadaqallahul adzim. Pemirsa, sahabat Zakas yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat mulia ini, di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh rahmat dan maghfirah, marilah kita selalu berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat umur kita, kesehatan kita, kekuatan kita untuk beribadah dan beraktivitas, terlebih di bulan suci Ramadan yang sangat berkah ini. Kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, merupakan nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan kita mampu mengisi waktu yang mal ini dengan sebaik-baiknya sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat serta salam mari kita selalu curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, termasuk kita semua selaku umat dan pengikutnya. Pemirsa, sahabat zakat yang saya muliakan, dalam bulan suci Ramadan ini ada beberapa amalan yang harus kita pahami, kita mengerti, dan kita amalkan. Ya. Karena memang bulan Ramadan termasuk bulan ibadah, bulan Allah memberikan rezeki kepada orang yang beriman untuk menambah bekal menuju kehidupan yang panjang, terlebih dari itu. Kan itu yang pertama yang harus kita pahami dan kita perhatikan, amalan yang wajib di bulan suci Ramadan ini harus kita betul-betul pahami dan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Misalnya dalam bulan Ramadan termasuk kewajiban kita adalah berpuasa di siang harinya. Nah, inilah makanya bagaimana puasa kita yang wajib ini harus lebih baik, lebih berkualitas dibanding puasa-puasa pada tahun-tahun yang telah lalu. Jangan sampai hanya menjadi rutinitas tanpa peningkatan kualitas. Karena Nabi juga mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan yang didasari iman dan mengharap ridha dan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Alhamdulillah. Karena itu marilah kita laksanakan puasa dengan ikhlas dan dengan memahami hukum-hukumnya, termasuk yang membatalkannya dan seterusnya. Karena sesungguhnya puasa ini sebagai wasilah ya, kepada kita, di mana dengan puasa kita diajarkan untuk mampu menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang biasanya kita boleh makan, nggak boleh, boleh minum, nggak boleh. Ini sebagai wasilah saja. Mampukah kita meninggalkan yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu puasa yang berkualitas bukan hanya kita meninggalkan dari terbit fajar sampai terbitnya matahari, meninggalkan makan, minum, dan hubungan suami istri misalnya, tetapi harusnya lebih dari itu. Kita meninggalkan bukan hanya yang haram, tetapi juga yang tidak bermanfaat, yang tidak ada gunanya bagi kita sendiri. Karena itu
mudah-mudahan kita bisa meningkatkan amalan wajib, ya, termasuk juga sholat yang wajib kita perhatikan. Meskipun dalam situasi pandemik corona, ya, atau COVID-19, yang kemudian kita tidak berjamaah di masjid atau musola, kita tetap berjamaah di rumah, ya, dan itu tidak mengurangi nilai berjamaah. Bahkan kita juga mengamalkan salah satu hadis Nabi yang mengatakan, nawwiru manazilakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Sinarilah tempat tinggalmu, rumah-rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Ya. Karena itu mari kita tingkatkan kualitas kewajiban ini dengan sebaik-baiknya. Puasanya dan juga sholat 5 waktunya kita usahakan untuk di awal waktu berjamaah meskipun di rumah dengan keluarga yang ada di rumah kita masing-masing. Itu harus diperhatikan karena baginda mengatakan, jadi man adda faridatan fihi kaman adda sab'ina faridatan fima siwahu. Siapa yang melaksanakan suatu kewajiban di bulan Ramadan, satu kewajiban di bulan Ramadan, itu seperti menunaikan 70 kewajiban di luar Ramadan. Luar biasa, 70 kali lipat. Jadi kalau kita laksanakan sholat berjamaah dengan keluarga satu kali, nilainya sama dengan 70 kali di bulan yang lain atau selain Ramadan. Masya Allah, alhamdulillah. Itulah bulan Allah memberikan rizki kepada orang yang beriman. Ya, fihi yuzatu rizqul mu'min. Ya. Pemirsa, sahabat zakat yang saya muliakan, kemudian setelah kewajiban atau amalan yang wajib kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kemudian ada beberapa amalan yang memang juga harus kita laksanakan karena memang luar biasa Allah menghargai amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah al-jud, yaitu pemurah, kedermawanan. Nah, di sini apa itu? Allah Subhanahu wa taala, innallaha jawwadun yuhibbul jud, karimun yuhibbul karam. Allah itu maha banyak pemberiannya, suka kepada juga pemberian yang banyak. Allah itu maha pemurah, suka orang yang juga pemurah tentunya. Karena itu kesempatan baik di bulan Ramadan ini, kebetulan ini kita lembaga zakat sukses, ya, kita berikan support kepada orang-orang yang mampu untuk memperbanyak sedekah, untuk memperbanyak berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan, fuqara, masakin. Terlebih di situasi sekarang ini karena dampak COVID-19 ini luar biasa, sampai tingkat bawah justru yang bawah yang banyak terkena imbasnya. Kita kesempatan bagi yang mampu untuk memperbanyak sedekah kepada mereka-mereka yang tentunya membutuhkan. Ya, karena itu ada disebutkan di riwayat Al-Baihaqi, afdalu shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Nah, seutama-utama sedekah itu sedekah di bulan Ramadan. Nah, ya, luar biasa. Karena itu sedekah di sini bagi orang yang punya harta dengan hartanya, bagi orang yang punya ilmu dengan ilmunya, bagi orang yang punya tenaga dengan tenaganya. Menjadilah orang dermawan dalam segala hal sesuai kemampuan kita masing-masing. Kebetulan ini situasi kita di Ramadan ini lagi lain. Dari aspek ekonomi betul sekali banyak orang yang membutuhkan uluran tangan, membutuhkan perhatian, membutuhkan bantuan. Karena itu marilah kita amalkan ini, mumpung kita ditemukan bulan suci Ramadan, kita berbanyak sedekah. Di samping tentunya nanti ada yang wajib zakat. Nah, ini juga kesempatan kita keluarkan di bulan Ramadan, karena nilainya berbeda dengan yang di luar Ramadan kita keluarkan zakat.
Baginda Nabi mengatakan, hasinu amwalakum bizzakah, jagalah hartamu dengan zakat. Wadawu maradakum bis-shadaqah, obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Nah, kemudian wa'iddu lil bala bid-du'a, mempersiapkan menghadapi bala seperti sekarang ini, wabah Covid ini, termasuk bid-du'a, dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dalam pengertian luas, salat dan juga zikir dan lain-lain, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dihindarkan dari wabah yang sedang melanda ini. Bahkan mudah-mudahan wabah Covid ini, atas doa kita semua di bulan suci ini, Allah angkat dari bumi, terutama negeri yang kita cintai, Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan yang penting juga kita laksanakan di bulan Ramadan adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Karena Ramadan ini termasuk bulan diturunkannya Al-Quran. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Karena itu di bulan suci Ramadan ini kita harus punya semangat untuk membaca, memahami, mengkaji Al-Quran. Bahkan Nabi juga mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, jadi marilah kita semangat untuk belajar dan sekaligus membaca, mengkaji Al-Quran. Berikutnya, yang tidak kalah penting juga kita perhatikan adalah amalan qiyam, ya, al-qiyam atau qiyamul lail. Nabi mengatakan mangqoma, ya, mangqoma Ramadhana, ya, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menegakkan qiyam, salat malam, tarawih dan yang lain-lain termasuk tahajud, ya, dengan iman dan mengharap ridha dan pahala Allah, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi kita hidupkan malamnya dengan qiyamul lail, ya, menghidupkan malam-malamnya, memperbanyak sholat, termasuk sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, sholat hajat dan lain-lain. Kita hidupkan malamnya ini karena tadi luar biasa penghargaan Allah kepada orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan. Apalagi nanti di 10 yang akhir ada nilai yang istimewa, namanya Lailatul Qadri, Lailatul Qadar, yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kita biasakan mulai malam pertama tadi atau yang sudah lewat sampai akhir, jangan sampai kita tidak qiyamul lail di bulan suci Ramadan. Pemirsa, sahabat zakat yang saya muliakan, karena itu marilah kita amalkan. Pertama, perhatian kita kepada amalan wajib betul-betul kita tingkatkan kualitasnya, baik sholat wajibnya maupun puasanya itu sendiri. Kemudian mari kita menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang munfik, menjadi orang yang ya ahli sedekah, ya, termasuk juga kita keluarkan zakat-zakat kita di bulan suci Ramadan ini. Ini kesempatan yang sangat mahal karena Allah lipat gandakan pahalanya. Kemudian kita semangat untuk mengkaji, membaca, menelaah Al-Quran sebagai wujud kita taqarrub, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita hidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat dan tentunya banyak berzikir sampai akhir nanti Ramadan. Kita jangan sampai telat atau kosong malamnya dengan ibadah-ibadah yang bernilai tinggi, terlebih nanti di 10 akhir bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua sebagai bekal mengisi waktu yang sangat mahal, yaitu bulan suci Ramadan. Sekali lagi, anggaplah Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita.
karena tidak tahu kita diberi umur ketemu Ramadan yang akan datang. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Seperti juga Nabi mengatakan, shollu sholata muwatin. Sholatlah kalian seperti sholat pamitan, jadi yang terbaik. Ya, puasalah ini sebagai puasa terakhir, jadi puasa yang berkualitas, yang terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.